Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Taru Nation. Ya, kali ini saya akan sharing mengenai cara membersihkan throttle body. Ya, throttle body itu posisinya berada di sini ya, berada di jalur angin. Nah, dia itu ada komponen kabel gas di situ. Nah, dia itu yang mengatur debit angin yang dari filter udara yang menuju ke jalur intake, diatur melalui kabel gas ini, lalu masuk ke intake manifold menuju ke ruang bakar. Nah, lalu bagaimana cara membukanya? Yang pertama adalah persiapan alat dulu yang untuk membuka throttle body. Nah, di sini kita pakai kunci pas ring 8-24, kemudian ada kunci shock, kunci T. Nah, di sini kita pakai shock 12 ya, dan juga shock 10. Dan juga ada obeng plus dan min, dan juga carbon cleanernya untuk membersihkan, dan sikat gigi bekas untuk nanti menyikat throttle body. Nah, untuk cara pengerjaannya atau membukanya bisa kita simak video berikut. Nah, yang pertama adalah kita buka dulu box filter udara. Nah, kita juga bongkar ya komponen hose-hose yang menempel pada filter udara ya, jangan lupa dibuka. Nah, setelah filter udara terbuka, kita juga lepas selang-selang yang masih menempel. Ada selang blowback gas dan juga jalur PCV ya. Dan jangan lupa kita lepas juga kabel gasnya. Kemudian ada selang jalur air yang berada di auto choke yang berada di bawah throttle body. Setelah dilepas, jangan lupa kita sumbat ya agar tidak ada kotoran yang masuk ataupun air radiator yang meluber. Nah, setelah kita lepas semua, terakhir kita lepas mounting daripada throttle body. Di sini mountingnya itu ada 4 ya, di atas 2, di bawah 2, dan juga ada mounting yang mengikat juga ke silinder head yang di bagian kanan bawah. Nah, untuk mounting yang silinder head itu bautnya berbeda ya, dia lebih panjang sedikit. Nah, ini yang punyanya yang sebelah kanan bawah yang mengikat ke silinder head, jangan sampai terbalik nanti ya saat pemasangan. Nah, setelah itu kita cabut throttle bodinya. Nah, ini adalah throttle body AC. Bentuknya seperti ini. Dalamnya ada koin yang diatur melalui tarikan gas ini yang mengatur koin dan mengatur debit angin yang masuk ya. Nah, jangan lupa kita tutup lubang intake-nya ya dengan kain, tidak ada kotoran ataupun benda yang masuk. Nah, untuk cara membersihkannya adalah kita menggunakan carbon cleaner dengan disemprot di jalur angin. Yang pertama ini dari jalur PCV, jalurnya ke sini dan masuk ke belakang. Dan juga ada jalur setelan RPM, jalurnya sini masuk ke belakang sini, dan dari depan itu masuknya melalui lubang kecil ini sebelah kanan. Nah, ini jalurnya ya untuk setelan RPM, masuknya dari sini. Kemudian ada juga jalur angin yang di auto choke. Ini di bawah merupakan komponen auto choke ya, berfungsi menambah angin ketika masih proses pemanasan masuk dari lubang ini ya.
menambah angin sehingga menaikkan RPM. Nah, pertama kita semprot, bersihkan bagian dalamnya, bersihkan koinnya. Dan kita semprot jalur angin PCV nya, pastikan jalur itu lancar, tidak ada kotoran yang mengganggu ya. Nah, untuk jalur setelan RPM nya, untuk membersihkannya itu yang pertama kita adalah kendorkan dulu setelan RPM-nya ini, putar ke kiri sampai beberapa putaran ya, sampai kendor, kemudian kita tembak dari depan. Nah, nanti akan tembus ke belakang. Nah, kelihatan ya hitam, putarannya keluar. Jadi pastikan semua jalur pada throttle body, jalur angin itu semuanya lancar ya. Bisa juga kita menggunakan sikat bekas untuk menyikat bagian koin dan juga maupun bagian luar daripada throttle bodinya ya. Jangan lupa kita juga bersihkan jet PCV dan juga selang PCV nya juga ya, kita tembak dengan carbon cleaner. Nah, salah satu critical point-nya adalah lubang pada PCV ini, ada lubang kecil ini jangan sampai buntu ya. Setelah komponen kita bersihkan, kita bisa pasang kembali ke intake manifoldnya, throttle body tadi itu. Nah, langkah pemasangan ini berkebalikan dengan langkah pembongkaran tadi ya. Jadi yang pertama kita pasang throttle bodinya ke intake dan kita pasang bautnya. Nah, jangan sampai terbalik ini ya. Baut yang panjang itu posisinya berada di kanan bawah. Kita kencangkan sewajarnya ya, dengan perasaan, jangan sampai bautnya patah. Lalu kita
pasang kembali selang yang untuk auto choke ya, bagian bawah jangan lupa ya kita pasang, berikut dengan klem selangnya. Dan soket dari sensor TPS dan selang blue by gas. Setelah itu kita pasang jalur PCV nya, dari jet PCV sampai selang PCV kita pasang dulu. Nah, kemudian kita setel pada baut penyetel RPM nya ya, kita tutup penuh dulu, kemudian nanti kita kendorkan sekitar 4 putaran ya untuk penyetelan awal, untuk penyetelan running awal. Tadi kan kita tutup ke kanan, nah untuk menyetelnya itu kita buka ke kiri. Setelan ini hanya untuk setelan awal ya, kemudian untuk setelan pastinya nanti kita lihat pada jarum atau indikator RPM pada speedometer ya, atau indikator panel. Setelah itu kita tes running. Nah, ini adalah jalur auto choke yang tadi ya. Dia akan membuka atau menambah angin ketika masih dingin ya. Jadi ketika kita tutup dengan jari, maka dia akan menghisap. Nah, dalam kondisi ini berarti auto choke normal ya, dalam kondisi dingin dia menambah angin. Nah, kalau kita lihat di indikator panel atau di dashboard itu suhunya itu masih di bawah ya, masih di C, di bawah strip pertama, artinya dia masih proses pemanasan atau warming up. Jadi auto choke itu masih menambah ekstra angin untuk menaikkan RPM agar mesin cepat panas atau cepat mencapai suhu kerjanya. Nah, ini adalah ketika beberapa saat kita biarkan, maka indikator temperatur akan naik. Ini sudah mencapai strip pertama ya, dan auto choke sudah mulai menutup. Nah, harusnya dalam kondisi ini auto choke sudah menutup dengan full ya, dan ketika kita tutup dengan jari tidak ada perubahan pada suara RPM. Artinya auto choke sudah menutup dengan sempurna dan tidak menambah angin sehingga merubah RPM. Nah, kita tutup dengan jari tidak ada perubahan ya. Nah, kemudian jika kita ingin menguji apakah ada kebocoran angin palsu ya yang masuk ke intake, kita bisa menutup settingan RPM sampai kanan pol, dia harus mati, mesin itu harus mati. Kalau dia ditutup ke kanan pol tapi dia masih hidup, berarti ada angin palsu yang masuk, entah dari kebocoran selang, kebocoran di intake maupun
lainnya ya, gasket throttle juga bisa ya. Nah, ini adalah posisi setelah mesin sudah mulai panas ya, RPM sekian. Nah, jika RPM sudah didapat, kita tinggal pasang kembali semua komponen yang kita lepas. Jadi filter udara berkebalikan saat kita membongkarnya ya. Nah, jangan lupa selang yang kecil-kecil juga semuanya dipasang ya, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi demikian ya proses dari langkah awal membongkar throttle body, kemudian membersihkan sampai memasang kembali throttle body ya. Jadi sebenarnya cukup mudah, bisa kita lakukan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam Tarunation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.